Ibu. Shalom Bapak Ibu. Saatnya kita akan mulai ibadah di malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan yang indah di malam hari ini Tuhan. Malam hari ini kami menghadap tatamu Tuhan. Kami memuja meninggikan namamu Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan. Memanggil Engkau dalam pertemuan malam hari ini Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan di dalam pertemuan kami malam ini. Mengubahkan kami, memberkati kami, dan memulihkan setiap keadaan kami dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mari tinggikan Dia malam hari ini dan katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi bersama katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, yang mata dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati ku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
kau dapati aku di tubuh berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Kami semangat Tuhan, terpujilah Engkau. Kami sembah namamu, Jesus. Indarala maya darala masuk. Pujilah Engkau, Yesus, Yesus. Haleluya. Irarala darala masih. Terpujilah Engkau. Kami nikmati dan rasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekarang nama masuk. Haleluya. Terpujilah, terpujilah Engkau, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Kau Allah baik, Allah yang kudus. Pujilah Engkau, pujilah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dari hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat
dalam hati. Ku rindu mendengar suaramu, Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Mari angkat suaramu, katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hati dengan hadir. Ku rindu memandang wajah-Mu, Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati. Ku rindu mendengar suara-Mu, Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, oh, ku memandang tangan-Mu dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, oh, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan
kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, oh, haleluya. Kami bawa hati kami, Tuhan. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terpujilah haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Segala layanan darah-Mu, kami bersyukur Bapa. Jadi milik-Mu Tuhan. Oh, kami nikmati hadirat-Mu Yesus. Shigara lama na alasare lo. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik bagi kami Yesus. Terpujilah Engkau. Terima kasih. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Dan kami membawa hati kami. Dan kami membawa iman kami. Pengharapan kami hanya ada di dalam tangan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau tetap bersandar kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang baik. Kami mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama angkat tanganmu dan katakan, aku punya Tuhan yang besar,
yang telah berjanji dan sanggup mengenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sekali lagi katakan, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanku. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, oh ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima kemenangan, kami terima keteguhan darimu. Oh, Yesus, haleluya. Harapan kami hanya ada di dalam-Mu. Haleluya. Kami berserah penuh
Tuhan, oh, keajaiban-Mu, mujizat-Mu, Kau nyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Oh, terima kasih, Allah yang baik, oh pengharapan kami, pertolongan kami hanya ada di dalam-Mu, di dalam-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pertolongan kami hanya ada pada-Mu, Tuhan. Dan kemenangan kami hanya ada di dalam. Karena kami percaya Engkau hidup, Tuhan. Dan kami percaya karena Engkau hidup, ada hari esok yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang terbesar, Kau yang termulia, segala pujian hanya bagi Engkau. Oh, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Mari angkat suaramu. Di dalam Yesus kau, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku sekali lagi katakan, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Mari angkat tanganmu. Yesus lebih besar. Dengan imanmu katakan, di dalamku, di dalam Yesus, Yesus lebih besar. Oh Yesus, Kau terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Mari sekali lagi katakan, Yesus, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalam. Amin. Di dalam. Ini pengakuan kami Tuhan. Ini iman kami. Yesus lebih besar. Oh Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya.
dalam di dalamku selama-lamanya, di dalamku Tuhan, di dalamku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau perkasa Tuhan. Engkau di dalam kami selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap menjadi pelaku firman-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan, amin. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, shalom Bapak Ibu. Tidak terasa kita ini sudah masuk di bulan Desember dan 30 hari lagi kita meninggalkan tahun 2025. Biarlah kita layak bersyukur, kita layak berterima kasih 11 bulan kita boleh melalui dalam setiap kehidupan kita, suka dan duka kita boleh lewati dan kita boleh masuk di tahun 2026 nanti dengan lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu, malam hari ini saya dapat sebuah tema firman Tuhan tentang kita di bulan Desember ini identik dengan Natal. Natal tidak lepas daripada kasih. Biar malam hari ini kita bahas sejenak tentang kasih Yesus. Kita semua sudah tahu kalau Yesus mengasihi kita semua. Tapi malam hari ini coba kita lebih memperdalam lagi arti kasih Yesus dalam kehidupan kita. Saya minta tolong, siapa namanya? Cik Sofi bisa bacakan ayatnya. Efesus 3 ayat 14 sampai yang ke-21. Cik Sofi tolong. Ya, Efesus 3 ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, ini adalah catatan dari doa-doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan kalau Anda buka di sejarah, itu Rasul Paulus tulis doa-doa itu kepada umat Kristen, jemaat Kristen itu banyak sekali doa-doanya. Tidak semua doa itu dicatat oleh Alkitab dan hanya diseleksi beberapa saja. Dan salah satunya adalah doa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. Dan kalau Anda pelajari juga, Rasul Paulus itu menghabiskan waktunya 3 tahun hidupnya untuk apa? Membangun jemaat di Efesus. Alkitab itu berkata
siang malam dia itu berdoa. Bahkan secara khusus Rasul Paulus itu berdoa sehari sampai 2 kali. Dan di antara banyaknya doa yang dicatat, dan salah satu ayat tadi itu yang dicatat oleh Rasul Paulus, itu mengingatkan buat kita semua malam hari ini, ketika kita semua ini sedang masuk di dalam bulan bulan Natal. Dan kita semua sedang diingatkan apa sih? Nah, malam hari ini Rasul Paulus itu tadi melalui tulisannya, dia mengingatkan doa Paulus itu buat kita semua. Yang pertama, dia itu bilang gini, supaya saudara dan saya itu memiliki manusia batin yang kuat. Makanya tadi sudah dibaca, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Bapak Ibu, di sini dikatakan kehidupan kekristenan kita ini musim boleh berganti, bulan, tahun boleh berganti, tetapi biarlah satu hal yang firman Tuhan mengingatkan kita, manusia batin kita ini harus makin kuat. Jadi saya mau katakan setiap bertambahnya umur, kita ini makin banyak tantangan dalam hidup ini. Bapak Ibu, kita lihat bencana makin hari makin banyak. Kita berdoa supaya saudara-saudara kita semua juga mengalami keselamatan, mengalami mujizat yang datangnya dari Tuhan. Dan satu hal yang Tuhan kembali ingatkan malam hari ini, Bapak Ibu, sebelum kita ini ngelewatin tahun demi tahun, inner man kita, manusia batin kita yang di dalam itu, Rasul Paulus bilang itu harus teguh. Makanya kita ini jangan fokus yang ada di luar. Ketika tantangan dan ujian itu yang kita hadapi setiap hari, setiap waktu, apa yang bisa menyelesaikan semuanya itu adalah manusia batin kita. Manusia batin kita yang melekat sama Tuhan, yang intim dengan Tuhan, yang nempel sama Tuhan, sehingga kita ini bergerak seperti yang Tuhan mau. Lah berapa banyak kita ini merawat yang di luar, Bapak Ibu. Banyak ibu-ibu yang sulam alis, sulam bibir, sulam hidung, dan lain sebagainya. Banyak yang dikerjakan orang supaya apa? Tampilan luarnya itu lebih bagus. Tidak salah sih. Tetapi yang terpenting Rasul Paulus bilang itu adalah inner man-nya, manusia batinnya. Kenapa? Karena kondisi yang sulit. Orang bilang tidak boleh ngomong yang negatif, tetapi realita yang terjadi itu adalah sesuatu yang negatif. Contohnya, omsetnya menurun, bisnisnya sepi. Kemudian orang Kristen katanya tidak boleh ngomong sepi, tidak boleh ngomong minus. Loh, memang kenyataannya seperti itu, tapi kita katanya tidak boleh ngomong seperti itu, katanya tidak beriman lah. Ini namanya orang yang berhalu ya, orang yang berandai-andai. Tapi ketika kenyataan itu yang kita alami, sekali lagi jawabnya adalah apa? Manusia batin kita ketika kuat, kita keadaan sesulit apapun, tekanan yang ada dalam hidup kita boleh tetap kuat menghadapinya. Kenapa? Karena kita ini ada bersama dengan Tuhan. Makanya bukan kuat dan gagah kita dan bukan karena keperkasaan kita, tapi karena ada Tuhan yang menyertai kita. Jujur, wanita itu lebih kuat dari pria. Makanya wanita itu dikatakan seorang penolong. Jujur saudaraku ya, kalau suami istri, suaminya meninggal dunia, banyak janda yang tidak menikah lagi. Tetapi jujur kalau
Istri meninggal, duda ditinggal sendirian, dudanya tidak kuat, pasti kepingin mencari istri lagi. Inilah contohnya, karena suami istri ya itu tidak kuat hidup sendiri. Dia butuh pendamping, dia butuh penolong. Istri-istri tugasnya itu sebagai seorang penolong. Makanya saya mau katakan buat saudara, keadaan yang semakin berat, keadaan yang semakin susah, bagi kita semua adalah apa? Kembali Rasul Paulus mengingatkan kita, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya malam hari ini, inner man, manusia batin kita ini harus kuat. Ketika menghadapi tekanan yang semakin berat dalam hidup ini, kita boleh makin percaya kita punya tangan yang tidak pernah lepas dari hidup kita, yaitu tangan Tuhan yang menyertai kita dalam segala kondisi. Ketika saya datang di dalam sebuah keluarga, kemudian saya doakan keluarga itu, suaminya tidak ada di tempat, ya. Kemudian hanya istri dan anak-anaknya. Setelah saya selesai, saya ngomong sama istrinya, Bu, sudah sering cek and recheck suaminya, saya bilang gitu. Oh ya Pak, sudah saya cek kok Pak, sudah baik-baik saja, semuanya lancar, bisnisnya lancar, keadaan keluarga kami lancar. Oke, puji Tuhan. Cuman saya bilang di dalam doa tadi ada awan gelap, ada dalam diri suami ibu. Jadi tolong ibu cek and recheck keadaan suamimu. Suami yang dibangga-banggakan, suami yang kelihatannya baik di luarnya, saudaraku ya. Ketika saya ngomong gitu, ternyata ketika diselidiki, betul saudaraku ya, di perusahaannya ternyata sekretarisnya itu menjadi will-nya saudaraku ya, dan di luar dia ternyata banyak will-nya. Waduh, ternyata Bapak Ibu yang dibangga-banggakan, yang di luar kelihatannya bagus, tapi yang di dalam keropos, saudaraku ya. Makanya banyak orang sekarang ini yang stres, akhirnya mencari jalan pintas, mencari jalan keluar dengan apa? Cara dunia. Saya mau katakan buat saudara, semua itu sia-sia. Tidak ada hasilnya. Kalau kita ini semakin mendekat sama Tuhan, percayalah, hidupmu akan jadi beda. Kekuatan Roh Kudus akan menyertai kita. Anda boleh tetap eksis menghadapi situasi yang berat apapun. Anda boleh tetap survive. Anda boleh tetap kelihatan kuat, bukan karena kehebatan fisikmu, tapi kehebatan inner man-mu, batinmu itu yang menguatkan segala-galanya. Daniel di kitab Daniel ketika menghadapi ujian dan tantangan dikatakan apa? Daniel menghampiri Tuhan setiap kali, setiap hari, 3 kali sehari. Dan tidak disebutkan berapa jam dia menghampiri Tuhan. Kenapa? Karena dia membangun manusia batinnya. Bapak Ibu, saya mau katakan buat saudara, keadaan makin hari makin berat, makin susah. Semua dialami orang Kristen maupun orang yang non-Kristen. Hanya bedanya anak-anak Tuhan yang inner man-nya, manusia batinnya kuat, dia boleh tetap kuat menghadapi masalah seberat apapun, dia boleh bisa menghadapi karena bersama dengan Tuhan. Saya ketemu orang itu yang sekali lagi, saudaraku ya, ketika menghadapi tekanan masalah kelihatannya di gereja bagus, di pelayanannya bagus, tapi ketika ada dalam masalah, dia langsung lari dari masalah. Dia hidup dalam hal-hal yang sia-sia. Kenapa? Karena sekali lagi, apa yang nampak di luar tidak sama dengan apa yang nampak di dalam. Ada ibu-ibu itu yang sukanya ke salon. Ini, permisi bicara. Ada ibu itu yang suka ke salon dari pagi sampai sore. Manicure, medicure, waduh, pasang benang,
botok, tarik sana, tarik sini, saudaraku ya. Kenapa? Karena ya fokusnya yang di luar, tidak ada yang salah. Ada orang yang sekali lagi, ketika ngadapin masalah, apa yang dia kerjakan? Tidur, Bapak Ibu. Jadi tidak cari solusi, tapi tidur. Ya mungkin sionya babi ya. Jadi sukanya tidur. Nah, Bapak Ibu. Bingung ketika kemana-mana yang selalu dipegang handphone. Kemana-mana handphone yang dipegang. Kayaknya handphone ini penggantinya Tuhan, saudaraku ya. Jadi kalau mana yang lebih penting ketika ketinggalan handphone dan istri, mungkin dia akan pilih handphone. Karena handphone lebih penting daripada istri, saudaraku ya. Bapak Ibu, ketika Anda lihat Yesus ketika dikhianati oleh orang yang paling dekat, dia mengalami penolakan secara fisik, dicambuk dengan mata tombak yang cukup keras, cemeti yang berat, saudaraku ya, 40 kali kurang 1 kali, ditarik urat-urat yang ada dalam tubuh, dalam dagingnya itu hancur, pecah. Mahkota duri ditancapkan, otot-otot yang ada di kepala itu pecah. Tapi Yesus ini bisa kuat. Aneh ya. Kenapa kalau Anda pikir padahal Yesus itu sama dengan kita, manusia biasa sama dengan kita? Jawabnya karena manusia batinnya kuat. Kok bisa manusia batinnya kuat? Karena Yesus sudah puasa 40 hari, 40 malam. Nah, beda dengan kita. Kita ini puasa kalau ada masalah, Bapak Ibu. Nah, penting renungan malam hari ini supaya kita tidak terlalu lama membahas tentang manusia batin. Yang kedua, tadi sudah disebutkan, kita diminta doa Paulus itu adalah berakar dan berdasar di dalam kasih. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu, ini penting. Di akhir tahun ini kita sedang refleksi diri kita masing-masing. Supaya kita ini jangan kehilangan pondasi, yaitu apa? Pondasi kita ini kalau kuat, ditentukan dengan apa? Akarnya yang kuat. Lah akarnya itu ditentukan karena apa? Kasih. Jadi Bapak Ibu, kembali saya ulang, Anda ketika beribadah, beribadahlah karena kasih. Anda hidup dalam berkeluarga karena kasih. Anda melayani juga melayani karena kasih. Malam hari ini jangan cuma sebagai rutinitas Anda itu beribadah, tapi Anda harus melakukannya dengan kasih. Sebab orang ketika didorong kasih, maka dia akan bersemangat. Untuk apa? Beribadah, bersemangat untuk ketemu Tuhan. Bukan cuma sekedar online, cuma dengar-dengaran di telinga kita. Tapi malam hari ini Tuhan ingatkan kita, sudahkah kita ini berakar dan bertumbuh di dalam kasih? Ingat, Yesus mati karena kasih. Kalau Anda pelajari, Yesus itu punya hak untuk menolak. Bukan kehendakku, Bapak. Tapi dia berani berkata, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Kenapa? Karena kasih. Yesus bisa sekali lagi tidak mau mati, tapi dia rela mati supaya apa? Kasih Yesus itu makin nyata di hidup saudara dan di hidup saya. Kenapa kadang-kadang ketika kita melayani tidak dengan kasih, apapun yang kau lakukan, kalau tidak dengan kasih, kita ini akan mudah menggerutu. Kita mudah ngomel. Kita mudah protes sama Tuhan. Sebab orang taat itu ada 3 faktor. Yang pertama karena dia takut, Bapak Ibu. Makanya dia beribadah kepada Tuhan karena takut. Takut dihukum. Dan kedua, orang karena apa? Ingin mendapatkan sesuatu.
ada udang di balik rempeyek. Nah, saudaraku ya. Dan hal yang ketiga yang penting adalah apa? Dia datang beribadah karena kasih. Semuanya itu sekali lagi diuji dengan kasih. Kalau kita punya pondasi kasih, diuji berapa kali? 3 kali. Dikatakan datang hujan, banjir, dan angin, tofan, Bapak Ibu, ujian 3 kali. Yesus juga ketika berpuasa dicobai 3 kali, itu juga bicara tentang ujian kasih, Bapak Ibu. Kalau Anda pelajari, Yesus dihampiri oleh setan, dan setan berkata, ubahlah batu itu menjadi roti. Yesus memang sangat lapar sekali. Bisa nggak Yesus ubah batu menjadi roti? Bisa. Praktek supranatural bisa. Tapi semua itu bertujuan untuk apa? Kepentingan diri sendiri. Dia tidak mau melakukannya untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Ujian yang kedua, apa yang dilakukan? Ditaruh di bumbungan atas bait Allah, dan iblis bilang, jatuhlah ke bawah. Engkau akan, dikatakan engkau akan ditampung oleh setan-setan di bawah. Itu bicara tentang keegoisan, Bapak Ibu. Maunya selamat sendiri. Lu kadang-kadang orang Kristen itu juga sama seperti ini. Maunya selamat sendiri, tidak mau orang lain selamat. Ini pikiran iblis seperti itu loh Bapak Ibu. Taruh dalam hidup kita ini yang egois, yang egois. Kita maunya masuk surga sendiri. Orang lain mau masuk surga atau enggak, urusanmu sendiri. Padahal kadang-kadang kita ini dikasih kesempatan untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Tapi kita enggak mau. Karena apa? Kita terlalu egois. Tidak usah muluk-muluk tentang menginjil. Kita contohnya saja ketika kita ini foto bersama-sama, lagi di restoran atau lagi di reuni, kita foto bareng semua gitu, saudaraku ya. Jebret, ketika fotonya jadi, yang Anda lihat pertama itu apa? Pasti yang Anda lihat adalah apa? Wajah Anda sendiri. Anda cari wajah Anda sendiri. Dan kalau Anda lihat wajah Anda itu matanya tertutup alias merem, Anda langsung bilang, ini fotonya jelek. Nah, saudara ya, kenapa selalu minta diri kita ini diprioritaskan? Karena kita ini egois. Ketika Yesus berpuasa, saudaraku ya, dibawa ke atas bukit oleh iblis, dan iblis berkata, sembahlah aku, maka semuanya yang ada di bawah itu kuberikan kepadamu. Tuhan mau ingatkan kita, ketika kita ini mendapatkan kekuasaan, kekayaan, kedudukan, kita pakai untuk diri sendiri atau kita pakai untuk orang lain? Jawab Yesus apa? Aku nggak layak menyembahmu, hanya Allah Bapa di surga yang layak disembah. Jemaat di Efesus ketika dites soal kasih, dia gagal, Bapak Ibu. Makanya kalau Anda baca sendiri di kitab Wahyu pasal 2, ayat 3 dan sampai yang kelima, dikatakan jatuh jemaat di Efesus. Kenapa? Meninggalkan kasih yang mula-mula. Makanya dikatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah, dikatakan kitab Wahyu. Lakukanlah yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, dan jikalau engkau tidak bertobat. Jadi Bapak Ibu, ternyata ujian terberat dalam hidup kita ini adalah apa? Kesabaran. Jadi permisi bicara, ketika doa kita ini belum dijawab, kembali tanggal 1 Desember ini Tuhan mengingatkan kita, belajar terus bersabar. Orang yang namanya Bapak sabar, belum tentu sabar.
Dan orang Kristen diminta untuk apa? Tetap bersabar, menunggu penggenapan janji Tuhan. Ketika kita dites tentang kesabaran, banyak kita ini yang gagal. Contohnya orang-orang Efesus gagal ketika ngalamin tantangan, ketika ngalamin ujian. Orang-orang Efesus tidak tahan. Dites kasih ternyata gagal. Makanya Tuhan berkata, engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Ketika kita gagal dalam kasih. Ayo Tuhan mau ingatkan kita malam hari ini. Supaya kita kembali kepada kasih kita mula-mula. Loh, kadang banyak anak-anak Tuhan itu yang menjadi Krishna. Apa Krishna, Pak? Kristen Natal. Jadi datang ke gereja kalau cuma Natalan. Kalau cuma Paskah. Kenapa? Banyak hadiahnya. Nah, ini yang repot. Orang seperti ini yang tidak praktek kasih. Maunya terima-terima terus, tapi tidak mau memberkati orang lain. Anda tidak akan bisa diberkati kalau tidak belajar memberkati orang lain. Yang terakhir, dikatakan Efesus 3 ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalamnya kasih Kristus. Pahami kasih Tuhan. Ini doa Rasul Paulus buat kita semua malam hari ini supaya saudara itu memahami kasih Tuhan. Jangan cuma sekedar tahu Yesus mengasihi kita. Dari dulu memang betul, tapi yang terpenting hebatnya bukan kita ini yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan itu yang lebih dulu ngasihi kita. Tuhan yang pilih saudara dan saya. Agama lain itu mengajarkan aturan, mengajarkan ritual, tetapi di kekristenan dia minta saudara dan saya itu praktek tentang kasih. Sebab apa? Tuhan sudah buktikan kasihnya. Dia sudah mati buat saudara dan saya. Kalau dia sudah mati buat saudara dan saya, artinya kita diminta untuk menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu apa? Kita boleh mempraktekkan kasih Tuhan, kasih Kristus di dalam hidup kita. Kadang Anda itu pikir sendiri sih, orang yang kayak kita ini dikasih Tuhan itu pantas apa enggak sih? Orang yang sering tidak setia, orang yang sering berdosa, orang yang sering menyakitkan hatinya Tuhan, orang yang sering ngambean protes sama Tuhan, sering tidak setia beribadah sama Tuhan, pantas enggak sih? Mestinya enggak pantas. Tapi Tuhan itu sayang kita semua. Meskipun kita ini tidak pantas, tapi dia itu tetap sayang kita. Loh, ini loh bedanya kita ini ngasihi Tuhan dengan Tuhan ngasihi kita. Kalau kita ngasihi manusia, kalau manusia itu berbuat baik sama kita, maka kita layak mengasihi dia. Tapi Tuhan itu terbalik, meskipun kita ini tidak ngasihi Tuhan, meskipun kita ini menghina Tuhan, lari dari Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Makanya saya tanya malam hari ini, Tuhan ngasih kita ini kira-kira pantas apa enggak? Kalau kita pilih mantu, anak kita mungkin cewek, saudaraku ya. Kemudian dia bawa cowoknya itu atau calon pacarnya itu ke rumah. Dan yang dibawa itu prianya itu matanya buta satu. Mulutnya sumbing. Tangan dan kakinya itu buntung, Bapak Ibu. Tangan satu, kaki satu, buntung. Dan terus dia ngomong sama Anda sebagai papa dan mamanya, Mama, ini loh Ma, cowok yang tak cintai, cowok yang tak sayangi. Kira-kira Anda gimana? Wah, enggak salah, Tanah.
Nggak ada dah cowok lain. Nggak ada dah cowok yang lebih baik lagi, saudaraku ya. Saya mau katakan buat saudara, cowok yang kelihatannya kaki tangannya buntung satu, matanya buta satu, mulutnya sombing, itu sebetulnya adalah gambaran kita. Kita ini yang nggak layak, saudaraku ya. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dia mencintai saudara dan saya. Manusia sekali lagi mengasihi jikalau baik. Tapi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih Tuhan itu kasih yang walaupun kita tidak mengasihi, walaupun kita tidak ada respon, dia tetap mengasihi kita. Dia tidak punya alasan yang lain. Sebab apa? Kasih dia adalah kasih yang unkondisional. Tidak ditentukan dengan kondisi. Dia tetap mengasihi saudara dan saya, apapun juga keadaan kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tahu ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, apa yang dilakukan oleh Allah Bapa? Dia melepaskan berkat. Apakah Adam dan Hawa minta? No. Sama sekali tidak minta, tapi Tuhan melepaskan berkat. Kita tidak butuh, tapi Tuhan itu yang memberkati kita. Saya berdoa supaya Bapak Ibu yang dengar firman Tuhan malam hari ini, ayo sadarilah kasih Tuhan. Jangan kita ini protes terus sama Tuhan. Jangan kita ini ngomel terus sama Tuhan. Jangan kita ini komplain terus sama Tuhan. Sesulit apapun, sesukar apapun kondisimu, ayo malam hari ini sadar Tuhan tetap mengasihi kita. Kenapa kadang-kadang Pak doa saya kok belum dijawab? Kondisi saya kok belum berubah? Kenapa kok hal-hal yang indah belum ada dalam hidup kita? Ayo Bapak Ibu, introspeksi diri kita. Mungkin sekali lagi kita sendiri yang salah. Tapi kita ini menyalahkan Tuhan. Kita protes sama Tuhan kondisi yang kita alami. Malam hari ini firman Tuhan tetap berkata, Dia tetap kasih adanya. Bagian kita adalah apa? Memahami kasih Tuhan. Jadi malam hari ini saya persingkat karena waktu. Rasul Paulus minta supaya saudara itu sadar kalau kita ini pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ini pribadi yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berdoa supaya saudara dan saya itu memiliki manusia batin yang kuat. Jadi jangan cuma sekedar beribadah, jangan cuma sekedar berdoa dan bernyanyi, tapi sepenuhnya taruh di hatimu. Yesus itu menjadi yang utama dan yang prioritas di hidupmu. Maka batinmu itu jadi kuat. Kenapa kadang-kadang kita ngomong gampang, tetapi kenyataannya kita tidak bisa kita terima? Karena kita terus fokus dengan yang kelihatan. Kita terus fokus yang kita lihat. Sedangkan manusia batin itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ketika kita percaya Tuhan dan menaruh Tuhan di depan kita, yakinlah setiap jalanmu itu sempurna bersama dengan Tuhan. Doa Paulus yang kedua berakar dan berdasar di dalam kasih. Kita anak-anak Tuhan harus melakukan segala sesuatu dengan kasih. Berjuang dengan kasih. Beriman dengan kasih. Kalaupun segala sesuatu itu belum kita dapatkan, ayo tetap mengasihi Tuhan. Jangan ngomel sama Tuhan. Jangan mundur dari Tuhan. Malam hari ini yang terakhir, pahamilah kasih Tuhan. Kalau kita ini paham kasih Tuhan, maka kita ini semakin sadar. Kita ini sesungguhnya tidak pantas, tetapi dilayakkan oleh Tuhan, supaya kita boleh menerima berkat yang terbaik,
di bulan Desember ini kita menerima yang terindah yang datangnya dari Tuhan. Biar firman Tuhan ini memberkati kita semua, kita jadi pribadi yang luar biasa. Amin. Kita nyanyikan sebuah lagu. Haleluya. Silakan Bayu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menyeru? Yang aku tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Mari sekali lagi bersama katakan, kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menyeru? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau. Sekali lagi katakan, oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Oh, kami perlu Kau, Tuhan. Silakan Ci Iyun. Bapa kami surga, kami mengucap syukur terima kasih buat kasih setiamu, cintamu yang begitu besar, anugerahmu yang Tuhan curahkan di dalam hidup ini. Hidup ini milik Tuhan Yesus yang sudah ditebus, dibeli, dibayar dengan harga mahal. Kami mengucap syukur dengan kasih Kristus yang begitu besar, anugerahmu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak mampu, tak bisa berbuat apa-apa. Kasih-Mu yang begitu besar, Tuhan, kami butuh kasih-Mu. Kami perlu Engkau, kami butuh kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang mengalir di dalam hati kami. Memimpin, menuntun jalan hidup kami. Oh Tuhan, dalam setiap keluarga kami juga. Kami perlu kasih-Mu ada di dalam tengah keluarga kami Tuhan. Oh Tuhanlah satu-satunya, Engkau yang pengharapan kami.
Engkau satu-satunya andalan kami, tanpa Engkau kami tidak mampu. Tolonglah kami Tuhan, pimpin, tuntun, serta berkati. Begitu besar kasih Allah yang begitu Kau curahkan, Kau berikan pada kami Tuhan, sehingga supaya kami bisa mengasihi Engkau dan bisa mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Terima kasih Tuhan, tundukkan pikiran hati kami, kuasai cengkram batin hati roh kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu sendiri bekerja, mengerjakan, mengubahkan hidup kami. Hidup ini Tuhan kami, supaya kami seperti kasih-Mu, supaya kami bisa seperti Engkau Tuhan. Oh, tundukkan pikiran hati ini, sepikir sehati seperti Engkau Tuhan, supaya kami betul-betul layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih Yesus yang begitu ajaib dahsyat, Yesus yang hidup berkuasa atas hidup ini. Hidup ini Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang menolong kami, menuntun, menyertai. Tanpa Engkau kami tidak mampu. Tuhan, tolong Kau tuntun kami, Kau selalu berjalan di depan kami Tuhan. Terima kasih pemeliharaan, penjagaan, penyertaan-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, pada malam ini kami bisa bersama-sama ikut Zoom. Malam ini Tuhan, terima kasih kami bisa menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan juga kami bisa mendengarkan firman-Mu yang begitu dalam, kasih Kristus yang Tuhan berikan pada kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah Pak David Tuhan. Makin hari makin indah dan diurapi. Makin hari makin firman-Mu makin diurapi dan makin hari makin dibukakan. Dan supaya kami yang mendengar ini bisa dikuatkan, dihiburkan. Dan kami yang mendengar ini bisa diubah. Oh, dengan Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan tolong Kau pimpin, Kau berkati Pak David sekeluarga, istri, anak, cucu semua Tuhan diberkati. Dan juga Tuhan yang membawa puji-pujian Tuhan, berkati Tuhan supaya makin hari makin indah. Dan urapan Tuhan selalu ada di dalam kami, sekeluarga kami. Di dalam Zoom ini Tuhan, Harvest Blessing Tuhan, Kau berkati Harvest Blessing Tuhan, supaya makin hari makin bertumbuh semua Tuhan, jiwa-jiwa ini makin mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh cinta Tuhan, takut pada Tuhan, dan diberkati supaya online, onset semua diberkati. Kau kirimkan jiwa-jiwa datang untuk memenuhi bangku-bangku, semua yang haus lapar akan firman-Mu, dan kami butuh urapan-Mu, kami butuh kasih-Mu, setia cinta-Mu, anugerah-Mu yang Kau curahkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Natal tanggal 17 Desember ini, The Double Happiness. Kami bersyukur, terima kasih kami bisa mengikuti Natalan ini Tuhan. Kau penuhi semua bangku-bangku yang 10 meja terpenuhi semua Tuhan. Dan juga dana-dana semua Tuhan sudah terpenuhi, kami semua Tuhan, kebutuhan kami Tuhan semua di Harvest Blessing sudah Tuhan mencukupi, dan Tuhan memenuhi segalanya menurut kekayaan kemuliaan Tuhan. Bersama Tuhan kami bisa melakukan perkara ajaib dahsyat luar biasa. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, tak ada sukar bagi Tuhan, tak ada yang gagal bagi Tuhan. Dan juga Tuhan, acara ini Tuhan semua bisa berjalan lancar. Oh Tuhan, musiknya semua Tuhan, maupun WL-nya semua, dan acara-acara semua, kur dan juga drama dan semuanya Tuhan, Kau campur tangan, Kau pimpin, Kau berkati semua dengan urapan Tuhan, semua bisa berjalan lancar dengan Tuhan, pimpinan Tuhan, dan Tuhan sanggup menyelesaikan semua dengan baik. Dan juga Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya acara ini Tuhan, tanggal 17 Desember Kau berikan cuaca yang baik Tuhan, supaya kami bisa menghadiri semua yang sudah membeli tiketnya, bisa menghadiri semua Tuhan acara ini Tuhan sendiri, yang bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan, ditinggikan nama Tuhan Yesus melalui acara Natal ini. Semua ada roh sukacita, roh damai, kasih-Mu, dan campur tangan Tuhan, cuaca yang baik, semua berjalan lancar, dipenuhi semua dengan
sukacita kasih Allah yang begitu melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa untuk Jonathan Tuhan yang hari Rabu pagi mau operasi batu empedu. Tuhan berkati Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, berikan roh hikmat kepintaran pada dokternya untuk menangani semua dengan lancar, semua lancar supaya operasinya berjalan lancar semua, dan juga Jonathan diberi kekuatan kesehatan, sembuh sehat kuat, diberkati supaya operasinya semua dengan baik, berjalan dengan baik, dan Tuhan sendiri campur tangan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, kami serahkan semuanya ini di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, puji Tuhan. Kasih Allah mengalir, memimpin, menuntun, menyertai, memberkati kami sekeluarga semua yang dan keluarga Zoom ini yang mengikuti online ini semua diberkati, diberikan kekuatan kesehatan, dihiburkan hatinya yang lemah, diberikan kekuatan, yang sakit disembuhkan. Oh Tuhan, Tuhan memenuhi segala kebutuhannya menurut kekayaan dan kemuliaan. Bersama Tuhan kami melakukan perkara ajaib dahsyat luar biasa kasih setiamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, puji Tuhan. Amin. Tolong Bayu bisa dibacakan. Kami serahkan Pak. Ya, baik. Untuk persekutuan doa Harvest Blessing, mengucapkan selamat bergabung bersama kita semua di tahun mujizat yang terjadi di tahun 2025 ini. Welcome. Dan ibadah raya BD Harvest Blessing di hari Rabu tanggal 3 Desember pukul 19.00 waktu Indonesia Barat bersama Evangelis Yen Chen di Jalan Darmo Permai Timur 12 nomor 4 Surabaya. Mari datang bawa jiwa-jiwa baru untuk dimuridkan bersama kami. Lalu doa malam online akan diadakan di hari Senin tanggal 8 Desember 2025 pukul 19.00 bersama Pastor David Lee MPM. Selamat menikmati hadirat dan urapan dalam ibadah doa malam yang akan diadakan. Lalu juga ada undangan Natal bagi setiap kita semua di hari Rabu tanggal 17 Desember tahun 2025 pukul 18.00 bertempat di restoran Double Happiness, Jalan Gedung Sari, nomor 41 Surabaya. Bagi yang sudah beli tiket, harap datang tepat waktu, Bapak Ibu. Lalu untuk persembahan bagi BD Harvest bisa ditransfer ke BCA atas nama L. David Limanto dan nomor ASIS 1030565807. Di sini juga bisa untuk persembahan umum, perpuluhan, ucapan syukur, dan pengembangan BD Harvest Blessing bagi kemuliaan nama Tuhan. Lalu pembina rohani dan seluruh pengurus BD Harvest mengucapkan God bless you all. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu di hari Rabu atau Senin minggu depan. Ya oke, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Setelah ibadah selesai, Anda yang tidak mau didoakan, Anda bisa live. Nanti Anda yang mau didoakan, Anda stay di Zoom. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan kerjakan malam hari ini. Begitu indah, begitu luar biasa, begitu ajaib. Dan bawa kami makin memahami kasih Yesus atas hidup kami. Terima kasih buat teguran-teguran firman-Mu, supaya kami boleh semakin kuat menghadapi keadaan yang semakin berubah yang tidak baik, tapi kami boleh tetap survive, kami tetap bertahan dalam segala kondisi, bukan kehebatan kami, karena Tuhan itu yang menyertai kami. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, biarlah di awal Desember ini terimalah kasih Yesus biar melimpah-limpah atas hidupmu, kasih yang sejati, kasih yang agape, biar menyertai dan membuat hidupmu di bulan ini semakin bernyala-nyala di dalam Tuhan. Rohmu makin kuat, kesehatanmu makin dipulihkan Tuhan, dan apa yang menjadi doa-doamu yang belum selesai, percaya
akan diselesaikan Tuhan. Berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai, memulihkan, dan membuat hidupmu berkemenangan hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Tuhan